Oh, kita lihat dulu ya, ada siapa? Ada Anjani Sang, ada Arif Adrian Sang, ada Hilwa Asang, ada Manusia Sang, ada Rasang, ada Salma Fahira Sang. Oke, mungkin kita lanjut dulu, atau mau nunggu lagi, atau gimana? Oke, yaudah kita lanjut dulu ya. Konbanwa minasang. Hari ini aku senang banget teman-teman semuanya bisa pada datang hari ini karena aku dengar banyak juga yang udah mulai masuk kuliah. Jadi kayaknya sepertinya pada sibuk yang anak-anak kuliah. Kebetulan aku masih belum. Minggu depan aku masuknya. Oke, kita lanjut ya. Oke, pertama-tama apa sih yang ada di Jepang? Kalian tahu gak sih di Jepang tuh ada apa aja? Ada barang-barang unik apa aja? Ada salah satu contohnya itu ada bento. Ada bento, teman-teman. Nah, bento di Jepang itu, makanan bekal di Jepang itu sebenarnya punya syarat tersendiri sama orang Jepang, yaitu adalah harus memakai 3 warna ketika kita membuat bento. Salah satunya warna merah, kuning, dan hijau. Nah, kita bisa lihat di bagian kiri ini. Kiri teman-teman, kalau misalnya di atas nasi itu ada kayak ume. Ume itu apa ya Jepang ya? Apa ya? Ada yang tahu nggak? Aku lupa. Dan kemudian ada yang warna kuning, ada karaage, ada telur, ada ayam-ayaman. Nah, ini masuk ke kategori kuning. Nah, kalau yang hijau, kayak sayur-sayuran. Di Jepang nggak ada bayam ya? Ada nggak sih? Kayaknya nggak ada. Adanya brokoli. Biasanya orang Jepang sukanya pakai brokoli. Brokoli. Atau brokoli. Gitu. Nah, itu biasanya dipakai sama orang Jepang buat dimasukkan ke bento. Nah, ada gak sih teman-teman semuanya? Ada ya bayam ya? Aku nggak tahu nama Jepangnya apa. Bayam. Hourenso. Oh, Hourenso. Oh iya, iya. Tapi kalau di Jepang tuh biasanya nggak kayak bayam Indonesia ya, yang kayak bener-bener basah terus ditaruh di bento. Kayaknya enggak. Soalnya biasanya di sana kering-kering ya. Entah kenapa. Gitu teman-teman. Ada agak sih yang pernah makan bento kayak hokben? Sebenarnya ada ya di Indonesia, ada yang namanya hokben. Tapi agak beda. Karena di Jepang tuh kebanyakan homemade. Homemade. Bikinan rumah. Oh iya, aku punya pengalaman di Jepang tuh aku ke sekolah, aku bawa bento. Sedangkan teman-teman sekolah Jepang aku catering karena aku orang Islam sendiri, orang Muslim sendiri. Sama beberapa temen aku sih ada, tapi beda angkatan. Dia juga bawa bekal dari rumah karena nggak bisa makan nggak bisa makan makanan yang ada di sekolah yang dibikin sama sekolah gitu, teman-teman. Jadi yang orang-orang Muslim kalau ke sana ya kudu hati-hati, kudu persiapan buat bikin makanan setiap hari kalau misalnya mau sekolah gitu, teman-teman. Oke, ada yang ngerti, teman-teman? Ngerti ya? Oke, kemudian kita lanjut ke kimono. Ada gak sih teman-teman yang pernah pakai kimono? Itu loh kayak baju tradisional Jepang yang dipakai ketika hari-hari besar. Oh, pernah. Hilwasang pernah. Wow, keren. Eh, Kenapa tuh? Kamu bisa makainya di mana coba? Hilwasang. Hilwasang? Oke. Okay. Sebenarnya agak-agak bingung ya. Oh, lupa. Udah lama. Oke, oke, oke.
Jadi ketika hari-hari besar seperti hari Seijing. Seijing Shiki itu umurnya 20 tahun. Hari kedewasaan. Jadi orang yang umur 20 tahun itu udah dianggap dewasa sama orang-orang Jepang. Jadi mereka biasanya pakai seijing, bukan seijing, pakai kimono. Terus juga pas hari Shogatsu juga tanggal 1 Januari juga biasanya pada pakai. Oh, dan juga sebenarnya ada yang mirip sama kimono tapi beda. Yaitu namanya yukata. Apa sih bedanya? Perbedaannya sih sebenarnya benar-benar simple, yaitu terdapat di kaos kaki sama di baju bagian dalamnya, baju bagian dalam kimono. Baju bagian dalam baju kayak gini ya. Karena kalau kimono itu benar-benar dipakai pas seperti hari formal dan hari yang benar-benar formal gitu ya. Jadi masa sih hari formal harus ngeluarin kaki, kan nggak mungkin ya. Jadi biasanya dipakai kaos kaki ketika memakai kimono. Dan bagian dalamnya dipakai baju lagi ke bagian kimono. Sedangkan yukata itu tidak pakai, karena yukata itu dipakainya ketika festival musim panas. Kalian pernah dengar gak sih ada yang namanya Hanabi Matsuri gitu. Biasanya ketika Hanabi Matsuri biasanya pakai ini gitu. Pakai yukata gitu. Oke, ada yang mau bertanya? Kita lanjut dulu. Oke. Sekarang aku pengen ngasih tahu kalian ada loh tempat tradisional Jepang yang benar-benar unik banget. Namanya adalah Jinja dan Otera. Sebenarnya kelihatannya beda banget ya. Ada yang kalau Jinja itu kayak warna merah, terus kalau misalnya Otera tuh kayak agak-agak seperti rumahan, apa ya, tempat yang benar-benar orang zaman dulu tinggal gitu. Apa sih bedanya? Jadi katanya ya, konon katanya Jinja itu adalah tempat persinggahan Tuhannya orang Jepang gitu. Sedangkan Otera itu adalah tempat di mana para murid-murid dari Buddha itu belajar gitu. Itu adalah Otera. Di sini kita bisa lihat di bagian kanan, tapi ini bahasa Jepang ya. Ada kayak penjelasannya gitu. Sebenarnya unik sih. Jadi Jinja sama Otera ini pernah berselisih apa ya? Karena orang-orang yang di desa-desa itu lebih sering ke Otera, akhirnya dibikinlah sama kayak keluarga yang agung gitu, sebuah jinja, dan dipakai sebagai tempat persinggahan Tuhan gitu. Katanya gitu. Kalau kalian lihat di sini tangga-tangga ke atas nih, ini ada jinja ya. Dan di sini kayak ada tirai-tirai merah-merah gitu. Itu ke arah Jinja gitu, teman-teman. Ada gak sih yang pernah ke sini? Atau ada nggak yang pernah ke Jepang? Boleh dong kasih tahu. Oke. Sebenarnya ada yang baru masuk. Oke, nggak apa. Jadi gitu teman-teman. Ada gak yang pengen kalian tanyain? Tapi aku nggak terlalu ngerti sih tentang Jinja sama Otera ini. Karena aku datang aja pas itu, pas kecil. Oke. Apa ya? Oke. Karena tidak ada yang bingung dengan penjelasan aku tadi. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi hari ini aku pengen belajar beberapa topik, yaitu Nihon no Mono, Moji no Benkyo, Hanashi o Kiko, sama Kadai. Nah, Nihon no Mono itu sesuatu yang ada di Jepang yang unik ya, yang tadi ya, yang aku bahas. Kemudian Moji no Benkyo. Nah, minggu ini adalah hiragana terakhir, hiragana sisa yang aku belum ajarin di PPT sebelumnya. Kita bahas itu, kemudian kita dengar beberapa kalimat, beberapa perkataan, kemudian kita lanjut ke topik. Oke, lanjut.
Nah, ini adalah tabel hiragana. Dan lanjut. Oke, kemudian ke shi. Sepertinya sudah tidak sabar ya, teman-teman semuanya. Oke. Aku bakal memberitahu kalian cara menulis mo sama ma. Karena shi-nya udah pernah aku ajarin. Di bagian shi ya, udah pernah aku ajarin. Kok ke situ? Salah. Karena shi-nya udah pernah aku ajarin, jadi langsung mo aja ya. Wait, kenapa susah sekali membuka Anonet? Oke, Anonet. Shi. Shi itu kan satu kali ya, jadi set gitu. Kemudian kalau mau, oke, boleh. Aisyah boleh dicatat. Oke. Kemudian ke mo. Mo ini adalah apa ya? Kita harus menulis 2 garis dulu, kemudian baru menulis shi di belakangnya. Nih. 1, 2, kemudian set. Ini adalah mo. Gitu. Oke. Kemudian ke ma. Nah, perbedaan sama mo ini, kalau mo di bagian bawahnya ini dia membulat ke atas, set gitu. Set. Tapi kalau ma, dia agak bikin kayak lingkaran kecil gitu di bagian kiri, kemudian keluarin ke kanan. Ini adalah ma. Beda ya, beda sama mo gitu. Oke, kalau mau nyatet boleh, tapi aku lanjut boleh gak? Boleh ya? Boleh dong. Oke. Kemudian ke su, o sama mu. Nah, ini adalah 3 hiragana yang kalau teman-teman aku katakan kayak agak membingungkan, tapi sebenarnya gampang. Jadi, kalau su itu bikin garis, seret, kemudian turun, seret, terus bikin bulatan kecil kayak ini, seret, kemudian ke bawah. Dan agak melenceng ke kiri dikit, tapi nggak usah ke kiri banget ya. Nah, agak dikit aja, seret gitu. Ini adalah su. Nah, ada sebenarnya cara bikin su yang bagus, yaitu kalau kalian belajar shuji. Shuji itu adalah sebuah seni belajar membuat huruf Jepang ya. Jadi biasanya dia pakai sumi, apa ya, seperti kayak cairan hitam gitu. Kayak cat hitam tapi bukan. Jadi cara bikinnya adalah seperti ini. Straight, bikin garis dari kiri ke kanan, kemudian turun, kemudian kayak bikin segitiga, set, set, set. Nah, ini adalah cara membuat su yang bagus gitu. Yang aku pelajari, tapi jangan terlalu kaku segitiganya. Ya, gitu teman-teman. Itu adalah cara bikin su yang bagus. Nah, kemudian kalau o, dia tuh bikin agak lebih pendek daripada kok aku nggak bisa nulis, daripada su. Jadi dia tuh garisnya yang pertama dia lebih kecil, seret, kemudian turun ke bawah, terus bikin seret. Oh my god, ini terlalu jelek. Oke, aku ini jelek. Oke. Salah. Oke, ulang. Oke. Bikin garis straight, kemudian kita tuh kayak membuat garis dari atas ke bawah, terus kemudian bikin bulat straight, dan bikin bagian kosong kanannya, tong kanannya tuh lebih besar gitu. Kemudian bikin garis satu straight. Ini adalah O. Sebenarnya masih jelek ya, tapi nggak apa-apa deh. Masih jelek, tapi nggak apa-apa. Oke. Perbedaannya sama su adalah kalau su dari garis sini, dari garis buletan, dia langsung ke bawah. Tapi kalau o, dia nggak ke bawah, tapi langsung ke kanan. Gitu teman-teman. Itu adalah cara bikin o. Nah, sebenarnya ada
caranya yang bikin O bagus tuh sama kayak Su. Dia tuh bikin segitiganya, bikin bulatnya tuh kayak segitiga. Itu bakal bagus gitu, teman-teman semuanya. Di kalian gerak gak sih ininya PPT-nya? Di aku kok enggak ya? Harusnya bergerak tapi nggak apa-apa deh. Gitu. Oke, sekarang ke mu. Nah, mu ini dia tuh perpaduan antara su dan o. Jadi garisnya pendek, kemudian bikin bulat, tapi ke bawah dulu, baru ke atas. Agak naik. Terus kemudian bikin satu garis. Ini adalah mu, teman-teman. Oke. Ya, cara yang bikin bagusmu itu kalau bikin segitiga di sini. Gitu. Ini adalah mu. Perbedaannya sama ya. Dia tuh abis bikin bulat ke bawah dulu, dikit aja, tapi kemudian ke kanan gitu. Terus naik. Terus bikin satu garis. Ini adalah mu yang bagus. Oke, teman-teman. Apakah boleh aku lanjut? Aisyah Sang, boleh gak aku lanjut? Boleh? Oke, kita lanjut ya. Oh, wait. Oke. Sekarang ke menu. 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 Menu itu menu ya. Oke, sekarang kita nulis me. Nah, ini juga nih salah satu huruf yang agak membingungkan kalau dilihat secara sekilas, tapi gampang. Semuanya aja ya dibilang gampang ya. Oke, kita bikin, kalau misalnya mau bikin me, kita harus merhatiin no dulu. Jadi ini sama kayak no, huruf no nih. Ini adalah huruf no. Tapi dikasih garis satu straight gitu. Terus kalau me itu garisnya lebih panjang, lebih apa ya, keluar gitu. Jadi cara bikinnya adalah wait, aku ganti warna. Garis satu, kemudian bikin no tapi dia keluar. Ini adalah no. Me, salah, me. Gitu, teman-teman. Kemudian kalau no agak mirip sama me tapi dia belakangnya bulat, keluar. Kita bikin garis satu dulu. Kok aku nggak bisa nulis. Me satu dulu. Kemudian bulat, seret. Ini adalah nu. Gitu ya, teman-teman. Kemudian kita ke Yonami. Yonami. Ada gak sih nama kayak gitu? Kayaknya nggak ada. Oke. Yo itu agak mirip seperti su sama o yang tadi aku tulis. Tapi dia tuh mirip sama o, tapi dia gepeng gitu ya. Enasang, suara kamu terdengar? Oke. Oke. Lanjut. Kita bikin garis, tapi nggak seperti O yang dia tuh keluar bagian kiri. Tapi dia tuh bener-bener dari tengah ke kanan doang kelihatannya. Kemudian kita bikin garis, dan dia bikin gepeng. Jangan kayak O yang bulatnya bener-bener bulat gitu. Dan inilah yo. Jadi kayak gini. Seret. Nah, ini adalah yo. Gitu ya, teman-teman. Beda ya sama O. Kalau O itu bulatnya lebih bener-bener bulat, kelihatan bulat, dan dia agak melingkar bagian sininya. Nih, sininya ngelingkar. Aduh. Dan ini bagian kirinya keluar kalau O. Tapi kalau yo tidak. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian kena. Nah, itu bikin kayak salib, tapi miring ke kiri. Kemudian kayak yo, tapi tanpa garis bagian awalnya. Jadi, salah ding. Bagian kanan dulu. Garis dulu, kanan. Kemudian bikin kayak yo tanpa garis. Gitu. Gitu, teman-teman. Kemudian kemi, aduh, ini sangat-sangat sulit.
menurut teman-teman aku. Gitu katanya. Jadi bikin seperti membuat J yang agak apa ya, J nyambung gitu. J nyambung sama huruf lain, tapi kemudian dikasih garis dari atas ke bawah. Ini adalah mi ya teman-teman. Gitu teman-teman. Oke. Kemudian slide ini sudah selesai. Boleh aku lanjut teman-teman? Atau yang nyatet Aisyah Sang? Oke. Udah, aku yakin udah pada selesai. Oke, Aisyah Sang, oke. Kemudian ke K dan C. Ini adalah slide hiragana terakhir, jadi yang slide terakhirnya agak nggak nyambung. Tapi nggak apa-apa. Kemudian kalau K, cara membuatnya adalah seperti ini. Jadi kayak bikin seperti ini nih. Apa ya aku bilangnya? Cu kali ya, tapi bukan cu. Membuat kiri, kemudian ke bawah, terus agak nyantol gitu. Kemudian dari atas ke bawah, kemudian garis terpisahnya. Gitu. Ini adalah K. Kemudian kalau C kayak gini, garis dari atas ke bawah, dari atas ke bawah ke kanan. Ini adalah C. Oke. Kemudian fu. Aduh, aku lupa cara bikin fu gimana. Kalau masalah gini, aku lupa cara bikin fu. Bikin kail, kemudian kiri, kanan. Itu adalah fu. Kemudian ya. Ada yang tahu cara bikin ya, teman-teman? Wait, aku balik dulu bentar. Oke. 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 Jadi cara bikin ya adalah kita membuat ini dulu nih. Kemudian kita bikin bagian kecil, kemudian kita bikin garis dari atas ke bawah. Ini adalah cara yang benar. Sebenarnya aku selama ini salah. Aku mengakui itu. Kemudian kita bikin U, ini gampang ya. Bikin kayak huruf hijaiyah yang miring. Kemudian bikin garis. Kok hilang yang fu sama kase ya? Oke. Mungkin ini sudah selesai. Ada yang mau bertanya? Oke, sepertinya tidak ada. Wow, ada siapa aja nih? Aku belum lihat. Oke. Mungkin yang hiragana udah pada bisa ya. Yang aku lihat. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke bagian latihan. Kok nggak mau maju-maju? Oke. Hiragana okako. Di sini aku minta teman-teman semua buat ngisi bagian-bagian ini. Kalau misalnya nggak bisa, boleh di komen, chat komentar. Kalau misalnya bisa di layar, caranya adalah coba di zoom atas kalian ada warna hijau, kemudian klik bagian kanannya, kemudian cari Anonet. Di situ kita bisa nulis-nulis. Gitu teman-teman. Oke. Aku tunggu ya. Oke. Siapa nih? Niken Sang. Oke, boleh. Dibuka saja. Maksudnya dibuku saja ya.
Oke, oke, boleh. Oke. Aku melihat sepertinya pada kesusahan ya nulis. Gak apa-apa. Itu adalah effort yang bagus, teman-teman. Lanjutkan.
Wah, Raasang. Keren banget Raasang. Dua lagi nih, ada yang mau gak nih? Mame sama Fuyu. Ada yang bikin Fu duluan. Oh, Raasang. Oke. Boleh. Lucu banget ngelihat orang susah nulis di board, di layar. Oke, yuk nih, yuk. Fuyu. Oke. Sepertinya udah pada nulis. Oke, kita cek ya. Momo. Oke, Momo. Ini sepertinya aku melihat ada yang kesusahan menyambungkan garis. Tapi gak apa-apa, ini benar. Benar ya. Benar teman-teman. Ini adalah Mo. Aku lihat tadi siapa ya? Sebenarnya cowok tadi. Oke, kemudian Mame yang ditulis sama Rasang. Ini bagian atasnya agak dikit keluar, tapi kayaknya udah tahu ya. Cuma gara-gara susah nulisnya aja. Ini benar. Kemudian Sumu, ini benar. Kemudian Suna, ini benar. Dan kalau misalnya lebih bagus, kalau di bagian kirinya, garis kirinya tuh naik dikit. Gitu. Kemudian bikin seperti ini. Ini bagus. Kemudian Sumi. Sumi. Benar, bagus. Benar banget Rasang. Kemudian ini adalah Me. Me adalah mata ya, teman-teman. Me doang. Sensei hiragana mi. Hah? Mika ya. Oh, Mika gimana? Oke, Aisyah-sang. Jadi seperti ini. Kita seperti membuat huruf J. Tapi miring gitu. J yang nyambung. Straight. Kemudian bikin garis dari atas ke bawah. Ini adalah mi. Oke, ini adalah mi Aisyah-sang. Ini adalah mi. Nih. Oke. Oke. Oke, dimengerti Aisyah-sang? Oke. Sepertinya dimengerti, semoga dimengerti. Oke, Aisyah-sang, makasih pertanyaannya. Oke, kemudian tadi di mana ya? Fuyu. Fu. Tadi aku lihat ini benar. Gini, gini, gini. Benar ya. Kemudian Yu. Benar. Kemudian Yumi. Aku melihat sepertinya ada orang yang kesusahan menulis di layar. Sebenarnya dia memakai HP. Tapi ini adalah effort yang sangat-sangat sangat bagus. Siapa nih tadi aku lihat kayaknya cowok deh. Lucu, tapi bagus-bagus. Jadi seperti ini view-nya ya, teman-teman. Biar bisa dimengerti sama yang lain. You, kemudian mi adalah panah. Oke, gitu teman-teman. Kemudian nasu, ini tadi aku sempat coret-coret karena bosen. Ini nasu seperti ini teman-teman. Kemudian nami, kemudian naka, kemudian mimi. Aduh, mi-nya jelek sekali. Kemudian kao, kemudian kame, kura-kura, kemudian kami, rambut, kemudian yume, mimpi. Gitu teman-teman. Oke, apakah ada pertanyaan? Kalau ada, boleh di kolom komentar aja. Kalau misalnya mau nanya langsung juga boleh. Gitu.
Oke, sebenarnya tidak ada yang bertanya. Kita lanjut aja. Aku minta siapa ya? Oke ya, enggak deh. Aku minta siapa yang mau jadi volunteer aja. Jadi aku pengen teman-teman semua membacakan. Tapi gimana ya cara membacanya kalau nggak nge-voice ya? Oke. Jadi gini, aku contohin seperti ini. Watashi wa ima daigaku de benkyou shite imasu. Saya sekarang sedang belajar di universitas gitu. Kemudian lanjutnya minasan wa ima nani o manande imasu ka? Sekarang teman-teman lagi belajar apa sih? Belajar bahasa Jepang ya? Gitu, teman-teman. Jepangnya cara membaca Jepangnya seperti itu. Biasanya, tapi kalau biasanya ini bagian kosong-kosong ini biasanya rapet gitu teman-teman, nggak kepisah-pisah kayak gini. Kan kalau seperti ini kita bisa tahu ini adalah watashi wa ima daigaku de benkyou shite imasu. Tapi kalau di huruf Jepang semuanya nyambung, jadi kita harus tahu artinya satu persatu gitu. Watashi wa daigaku benkyou shite imasu. Saya sekarang universitas belajar sedang gitu. Itu adalah formulanya ya. Minasan wa ima nani o manande imasu ka? Semuanya sekarang apa belajar? Imaska itu di sini bukan arti siapa, tapi lebih ke ini nyambung. Manande imaska, sedang belajar apa gitu teman-teman. Oke, dimengerti? Gitu teman-teman. Kita lanjut ke pelajaran yang agak menyebalkan tapi harus diperhatikan ketika kita belajar bahasa Jepang, teman-teman. Karena kalau misalnya dakuteng, handakuteng, dan perubahan vokal ini kita nggak belajar, maka kita benar-benar nggak bisa baca bahasa Jepang, nggak bisa baca huruf Jepang gitu teman-teman. Jadi ini adalah dakuteng dan handakuteng. Tapi biasanya aku lebih suka manggil maru dan tenteng. Apa sih maru dan tenteng? Jadi dakuteng ini adalah garis yang ditaruh di beberapa kata, di beberapa deret hiragana. Dan kalau misalnya dipakai ini, cara bacanya bakal berubah. Seperti kalau misalnya kita lihat di bagian kirinya ada kaki kukeko ya, kaki kukeko teman-teman. Kalau kita nambahin dakuteng, bakal berubah menjadi gagi gugego gitu teman-teman. Kemudian kalau sashi suseso bisa berubah menjadi zajizu zezo gitu teman-teman. Kalau tachizu teto berubah menjadi dadidu dedo, dadizu dedo gitu. Kalau ha ini ada yang dakuteng dan handakuteng atau maru ya. Maru ini adalah bulat. Kalau misalnya dipasang di ha, ditaruh di kanan atas ha, dia berubah menjadi pa, pi, pu, pepo. Dan kalau dakuteng menjadi babi, bu, bebo gitu teman-teman. Ini adalah kata yang mau nggak mau harus dihafalin karena perubahannya sangat-sangat berbeda sama yang deret hiragana biasa gitu. Kemudian apa nih? Oh, ada beberapa formula kalau misalnya hiragana eng akan ditambahkan dengan ba dan pa, maka berubah menjadi kayak misalnya pang, roti gitu. Pang itu cara bacanya adalah eng, buat n-nya, buat eng-nya ya. Karena di depannya ada pa gitu. Kemudian untuk eng yang depannya ga itu harus dibaca eng gitu. Harus benar-benar eng bukan contohnya seperti gang. Gang itu adalah tumor kalau di bahasa Jepang. Dan itu cara bacanya gang. Kecuali kalau misalnya di belakang eng-nya ini ada huruf lagi seperti gang batte. Itu nggak dibaca eng, tapi gambatte. Karena depannya ada ba nih, ya kan?
Jadi bacanya adalah gambatte gitu, teman-teman. Apakah dimengerti, teman-teman? Sepertinya tidak ada yang bertanya. Oke, lanjut. Oke, boleh langsung tanya di komen ya, kalau misalnya ada yang mau bertanya. Oke, kita lanjut. Oh, di sini ada apa nih ya namanya? Apa ya namanya? Ini apa sih namanya? Aku lupa. Ini namanya adalah Yukidaruma. Yukidaruma bahasa Indonesianya apa ya? Salju. Boneka salju. Oh iya, boneka salju. Oke, lanjut. Kemudian kita akan belajar tentang konsonan rangkap. Apa sih? Sebenarnya kita nggak usah ngafalin namanya ya, tapi kita langsung cara bacanya aja. Seperti kalau kita lihat di bagian contoh, ada zashi, yaitu majalah, dan yukuri, gitu. Yukuri perlahan, pelan-pelan, gitu. Nah, di sini kalau kita lihat, ada huruf tsu, tapi kecil, gitu. Cara bacanya harus dirangkap pada hiragana yang tulisannya menambahkan su kecil. Seperti zashi, yukuri, apa ya, utori. Aku nggak setting bahasa Jepang di di keyboard sekarang. Oke. Oke. Kita lanjut dulu. Ini adalah kata-kata konsonan rangkap. Kemudian kita akan berubah ke huruf yang panjang. Aduh, pusing ya teman-teman ya. Kita akan belajar tentang bunyi vokal panjang gitu. Seperti contohnya okasan, ureshi, oishi. Meskipun ada huruf o, k, kemudian a, cara bacanya bukan okasan, tapi okasan gitu. Teman-teman ya. Kalau misalnya kita melihat ada huruf deret yang berbunyi A, kayak ka, sa, ta, na, ha, ma, ya, ra, wa, itu ditambahkan huruf A, maka itu adalah dipanjangkan. Seperti contoh lainnya, apa ya? Apa ya? Kalau A ya. Na, ba, bacang, oh, bacang. Karena ba, kemudian ditambah a, jadi dipanjang, dibaca panjang tulisannya seperti obacang. Kemudian kita lanjut ke deret i, kayak ikishi chini himi nyiri himi ri wi, itu nggak ada wi. Himi ri wi, nggak tahu. Maka itu akan dibaca panjang juga seperti ureshi, bukan ureshii, tapi ureshi. Oh, apa nih? Sensei ada yang izin Mas tidak? Untuk boleh. Oh, siapa nih? Kalau boleh tahu siapa? Zaza-sang. Oke, tapi aku lanjut dulu ya. Ureshi gitu. Kemudian oishi, itu bagian belakangnya memanjang gitu. Artinya enak, oishi enak, ureshi senang. Oh, Raina sang, oh izin. Oke, boleh. Oka-sang, ibu. Kemudian kita lanjut ke deret u. Deret katanya sebagai apa ya? Deret katanya adalah deret yang berbunyi u di belakangnya, seperti kusutsu nu fumuyuru gitu. Kalau misalnya ditambah u, maka menjadi kuki, udara. Kemudian sugaku, matematika, gitu. Kemudian lanjut ke e yang deretnya kesete ne heme erewe. Aku ngaco, oke. Pokoknya yang berbunyi e di belakangnya ditambah huruf e asli atau i. Oh, ini ada nih hal yang harus kalian perhatikan, karena di depannya ada huruf e tapi di belakangnya ada i, maka dia cara bacanya mengikuti huruf e di bagian depannya, seperti hewa gitu, bukan heiwa tapi hewa gitu teman-teman.
sama yang biasanya one-sang ya. One-e-sang. One-sang gitu. Oba-sang, one-sang. Ne gitu. Oh, sama ya, ini adalah hal yang perlu diperhatikan. Bagian E sama I maka menjadi E. Kemudian kita lanjut ke O. Ini juga Maaf, Kak, hal baru yang masuk harus gitu. diperhatikan. Apa? Oh, apa? Kenapa? Kenapa Lupa gitu. Aziza-san? Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita lanjut dulu ya, Aziza-san. Oke, oke, oke. Deret okosoto no homoyoro wo, maka kalau ditambah O sama U, maka berubah menjadi panjang gitu. Kori, imoto, dan cara bacanya mengikuti bagian depannya nih, bagian depannya. Gitu teman-teman. Ada yang mau bertanya? Oke. Sepertinya tidak ada. Apa aku terlalu cepat sekali menyimpulkan? Oke. Iya sih. Sekarang kan udah pada masuk ya teman-teman universitas dari apa ya? Teman-teman SMA aku yang tinggal di universitas lain, belajar di universitas lain udah pada masuk. Jadi kayaknya udah pada sibuk. Apa ya? Sensei nanti gambar itunya boleh dikirim ke grup Kak? Oh boleh. Kalau kalau kamu belum tahu, aku tuh sebenarnya udah bikin kayak Google Drive. Di situ aku simpen PPT-nya yang udah pernah aku taruh gitu. Nanti aku kasih ya, Aisyah-sang. Oke. Masih mencerna. Oke, oke, oke. Ya, ini emang harus apa ya? Materi yang harus diperhatikan karena ini adalah dasar nya membaca huruf hiragana gitu teman-teman. Aku nggak bisa mindahin layar aku, oke, dah. Oke, ini Kensang dimengerti nih Kensang. Oke, kemudian agak pusing ya, seperti pelajaran kimia. Enggak sih, kayaknya ini lebih gampang. Nah, ini adalah perubahan yang harus diperhatikan juga, harus dihafal malah. Nah, ini karena kita tadi udah belajar seperti cu kecil, nah kemudian ini adalah ya yo kecil. Nah, kalau misalnya huruf-huruf di bagian oranye sama merah ini ditambah sama biru, maka dia akan berubah cara bacanya. Seperti contohnya ada bagian paling atas nih, ki ditambah ya kecil menjadi kya gitu. Kya. Kemudian shi urutan kedua ditambah ya kecil menjadi sha gitu. Sha. Oke. Okay. Kalau ci ditambah mungkin yu ya. Di cu gitu. Cu. Cu 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 cu. Aziza-san. Oke. Okay. Kemudian ni ditambah yo kecil menjadi nyo. Nyo, nyo gitu. Kemudian hi ditambah ya kecil menjadi hia. Kemudian mi ditambah apa nih? Yo kecil menjadi myo. Kemudian ri ditambah yu kecil jadi ryu. Kemudian bagian ini nih, dakuteng. Kalian ingat kan dakuteng? Dakuteng kalau misalnya ditambah sama ya kecil menjadi ya, ya gitu. Kemudian ji menjadi jajujo. Kemudian bi menjadi biabiubio. Kemudian pi menjadi piapiupio gitu teman-teman. Oke, ada yang mau baca gak ini? Kalau enggak, boleh di komentar juga boleh. Dengan alfabet juga boleh. Boleh dong, teman-teman. Aku sepertinya sangat kesepian. Nya. Enggak, yang di bagian bawah nih. Bagian bulat-bulatan yang ada 6.
Ada yang bisa baca? Aziza Sang, kamu semangat sekali hari ini. Sampai melupa kelas. Ayo, ayo, ayo Bandung. BTW, kalian sekolahnya seru gak? Oke, sebenarnya aku nanya hal yang tidak berhubungan hari ini. Oke. Semester 6 pusing. Oh iya, bener banget. Semester 6 mah pusing. BTW, kamu ke kuliah di Kensang? Cok. Oke. Mungkin pada bingung ya. Jadi bagian ini nih, teman-teman. Bagian ini. Street. Nih. Oh iya, Rasang benar sekali. Ini adalah Shacho. Artinya apa? Artinya adalah direktur. Direktur. Pak, kalian ada gak yang pernah lihat YouTuber Jepang namanya Hajime Shacho? Itu tuh salah satu YouTuber Jepang terkenal. Jepang apa ya? YouTuber Jepang top 3 di Jepang. Salah deh. YouTuber Jepang top 3 di Jepang namanya Hajime Shacho. Dan itu filmnya seru-seru, bukan film, YouTube-nya seru-seru. Ini adalah direktur. Kemudian yang nomor 2, oh Rasang, bener banget Rasang. Ini adalah Techo. Oke Hilwasang, makasih udah datang ya. Oke. Kemudian ini adalah Techo, bener banget Hilwasang. Techo adalah buku jadwal. Mungkin buku agenda kali ya, kalau di Indonesia. Mia. Oh iya, aku tuh dari tadi bingung kenapa ada yang nulis Mia dan oh nyadeng tadi. Oke. Bener, ini adalah sebenarnya nggak ada artinya, tapi lebih ke suara kucing gitu. Itu masuk onomatope ya. Ini adalah Mia. Kemudian ada nggak yang bisa baca ini nih? Ayo dong. Bagian kanan. Spini hari ini. Riku, oh Aziza Sang, bener banget. Ini adalah Riku, adalah ransel ya. Lebih ke ransel, bukan tas tenteng. Tapi bener-bener ransel yang bisa dipakai, ada tali kiri kanan, dan bisa dibawa-bawa. Kemudian bagian sini. Ini nih, bagian kedua nih. Apa nih teman-teman? Ayo Gece. Oke, ini adalah Jogi. Ya, tadi perubahan vokal dari J ditambah Yo kecil ditambah, oh iya benar berarti Jogi. Ini adalah ruler. Ya apa sih Indonesianya? Aku lupa tiba-tiba. Ini adalah ruler. Kemudian Pyong. Aku udah aku udah ngomong langsung. Ini adalah Pyong. Pyong adalah suara loncatan. Biasanya buat kelinci dan biasanya ditulis manga-manga. Pyong 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 itu biasanya adalah suara loncat seperti kelinci gitu teman-teman. Oke? Clear ya? Semuanya jelas? Oke. Kemudian aku sangat lambat hari ini. PPT-nya. Oke. Oke. Sekarang aku minta teman-teman semua coba. Apa nih? Oh, sensei di Jepang kayaknya suara-suara tuh banyak banyak. Ya. Gimana sih? Banyak banget ya. Oh, iya. Iya, banyak lah. Indonesia juga banyak. Maksudnya kayak suara itu ya, kayak pyong pyong, za za gitu ya. Oh ya, itu disebutnya onomatope. Jadi ini tuh di Indonesia bener-bener nggak ada. Tapi kalau misalnya di apa ya, di bahasa daerah ada sepertinya. Oh ya, nya kucing buat kalau kucing biasanya nya atau miau gitu.
Kalau di Inggris ada kan ya? Miau miau. Miau miau Indonesia gak sih? Aku nggak tahu deh. Tapi setahu aku di Indonesia nggak ada yang namanya onomatope. Tapi kalau di Jepang ini banyak banget kayak seperti za, za, terus potsu, potsu gitu. Suara air jatuh dikit-dikit itu potsu, potsu. Aneh ya. Oke. Ada yang bisa gak nih? Tulis. Aku gimana ya cara tulisnya? Aku belum nge-setting bahasa Jepang di sini. Gimana ya? Aku tulis langsung aja deh. Oke. Ini adalah karena kita belum belajar katakana, ini pati itu artinya party. Tapi ini sebenarnya harusnya katakana, tapi karena kita baru belajar hiragana, kita langsung hiragana aja ya. Sret, sret, sret. Kemudian bikin bulat maru ya. Pak. Oh iya, nanti bagian salah deh. Bagian garis panjang ini nanti beda lagi kalau katakana. Nanti kalian akan belajar ya. Kemudian T sama I kecil. Oh iya, aku belum ngajarin. Ada T sama I kecil menjadi T. T. Seret. Ini adalah pati. Oh iya, ada syaiton. Enggak sih, ini sebenarnya aku aku ngasal-ngasal doang. Sya, shi sama ya. Ya kecil. Kemudian I. To. 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 O. Ini adalah syaiton. Oke. Aku ngakak sendiri. Oke. Po. Bikin ho. Kemudian kasih maru. Handakuteng. Kemudian po. Pu. Karena pop pu itu adalah ya bener. Ya, Aisyah Sang harus banyak-banyak istighfar. Rangkap, bikin rangkap. Jadi pakai cu kecil karena rangkap. Jadi pop. Pu, pup, pup, pu. Dan ini adalah cara bacanya pop pu. Kemudian ditambah ko. Kemudian o. O. Kemudian eng. Ini cara bacanya adalah pop pukong. Sebenarnya pop pukong ini juga harus memakai katakana. Tapi karena belum belajar, ya sudah, kita pakai hiragana aja. Gitu teman-teman. Oke, apa aku boleh hapus? Boleh kok kalau kamu mau. Kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa. Sebenarnya ini kata-katanya aku ngasal kayak syaiton ini kan nggak ada di Jepang ya. Aku cuma nulis yang ada perubahan vokal gitu. Oke? Sesang kalau mau nulis kalau udah selesai aku bilang ya, aku mau lanjut soalnya. Gitu, Aisyah Sang. Aku lanjut, oke? Oke. Deh. Oke, oke. Kita lanjut ya. Gak apa-apa nggak nulis karena emang ini ngasal tulisannya. Maksudnya ya, udah selesai guys. Ya udah selesai. Ya udah selesai untuk hari ini. Oke, gitu teman-teman. Apakah ada yang mau bertanya? Di sini boleh. Ada yang mau bertanya? Aku gak nulis. Apa nih? Oke. Wait. Aku bisa gak ya? Krik, krik, krik. Aisyah Sang, kamu menghibur. Oke, sebenarnya tidak ada yang bertanya. Apa aku boleh bertanya?
Kalian udah sekolah? Oh iya, sekolah SMA ya udah ya. Karena kalau kuliah biasanya mulainya Februari atau Januari akhir, tapi aku belum, masih liburan gitu. Ada gak yang suka suka apa ya, ngeliatin fashion Jepang? Karena aku suka liatin tren-tren Jepang kayak YouTube Jepang gitu. Wait, aku minta ada yang fotoin dulu. Wait. Sepertinya hilang yang mau foto. Ini kenapa nih? Ya, aku coba ya. Teman-teman ada yang bisa buka kamera? Karena aku mau coba foto. Aziza Sang. Halo Aziza Sang. Apa kabar? Lah, kok Hikarinya hilang ya? Kok kemana nih? Coba ya, aku print screen. Oke. Sepertinya tidak ada yang... Oke, aku print screen ya. 1, 2, 3. Niken Sang. Oke. Dadah. Dadah lagi. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini saja, teman-teman. Maaf kalau misalnya aku punya banyak kesalahan yang mungkin membuat hati kalian tidak enak, gitu ya. Jadi untuk pertemuan hari ini sampai di sini saja. Terima kasih banyak udah datang. Aku berterima kasih sekali. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang katakana. Oke? Oke, teman-teman. Boleh leave. Kalau misalnya mau ngobrol sama aku, boleh. Apa nih? Siapa nih? Arigatou gozaimasu. Arigatou Niken-san. Udah datang. Siapa nih? Aisyah-san. Arigatou gozaimasu. Oke, boleh leave, teman-teman. Waalaikumsalam, Aziza-san. Oke, Arif-san, terima kasih udah datang. Ara-san, arigatou gozaimashita. Aisyah-san, kamu seru loh. Aisyah